Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika amin. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, para jemaah salat subuh Masjid An-Nur lingkungan 8 Dalan Lidang, kita bersyukur kepada Allah dan mengulang, memperbaharui, meyakini ucapan syukur kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Syukur dengan lidah, syukur dengan hati, syukur dengan badan, dengan fisik, dengan body. Paling kurang ada 3 syukur. Syukur dengan lidah menyebut dan memuji Allah. Syukur dengan hati memikirkan nikmat Allah yang tidak ada tepinya, tidak ada penghujungnya. Syukur dengan badan, ya melaksanakan perintah Allah dengan nikmat yang ada. Melangkah ke masjid di pagi hari, mendengar azan, menyahut panggilan azan. Selawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil petikan kata Imam Ghazali di sini dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa katanya di sini? Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Kita salat itu menunaikan salat seakan-akan kita nampak Allah itu. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kita tak nampak Allah, Allah itu tetap nampak kita. Allah itu memerhatikan kita. Allah mengasihi kita nyawa. Allah ngasih kita hidup. Allah ngasih kita akal. Allah ngasih kita sehat. Allah ngasih kita tenaga. Allah mengasihi kita segala-galanya. Tentu Allah itu bersama kita. Lalu kata Imam Ghazali, fa illam yahdul qalbuka. Kalau hatimu dalam salat tidak hadir, ibarat bahasa orang sekarang, dia ngomong dengan Allah. Salat itu ngomong dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Salat itu munajat. Dan salat itu juga silah. Salat itu koneksi. Kita berhubungan, kita tersambung hubungan dengan Allah. Fa illam yahdul qalbuka. Kalau hatimu tidak hadir dalam salat, katanya dia salat, tapi tak terasa salat. Badannya di masjid, tapi hatinya entah di mana. Kalau ada orang seperti itu, fa in lam yahdur qalbuka, kalau hatimu tidak hadir, pikirannya ke sana ke sini, ke sawah, ke ladang, ke hilir, ke mudik, ke bukit, ke lurah, tak kemana. Lain yang dipikirkannya dalam salat itu, walam yahdur qalbuk, hatimu tidak hadir, walam taskun jawarihu, anggota badanmu tidak tumaknina, tidak tentram, fahaza likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Ini karena kusur, pendek asal maknanya, dangkal. Karena dangkalnya ma'rifah kepada Allah. Kedangkalan ma'rifahnya kepada Allah membuat hatinya tidak fokus, tidak hadir dalam salat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab apa? Bidayatul Hidayah. Kalau di pondok-pondok, di Purba, di Darul Ikhlas, ini dipelajari di kelas 5. Kelas 5. Kalau dulu di Purba mengaji Kembang Toba, mengaji kaum bapak, kaum ibu malam hari, dibaca ini. Sudah tamat dibaca lagi. Nama kitabnya Hidayatus Salikin yang dialih bahasakan ke dalam bahasa
Melayu Nusantara di zaman dulu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falinbani rahimahullah, yang dibaca di mana-mana. Di Indonesia dibaca, di Malaysia dibaca, di Thailand, di Brunei dibaca kitab Hidayatul Salikin, syarah uraian dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kita perlu bersama ide-ide orang saleh. Kemarin kita kemukakan pendapat Yahya bin Mu'az yang membagi manusia kepada 3 golongan. Al-faizun, as-sadihun, al-halikun. Faizun orang yang top, yang mencari harta dunia untuk akhirat. Salihun orang yang mencari akhirat, dunianya ketinggalan. Halikun orang yang mencari dunia, akhiratnya tercicir. Kadang-kadang yang halikun ini dua-dua tak dapat. Dia mencari dunia, sibuk dengan dunia. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Kata orang Sumbar, sikua capeh, sikua capang. Sikua lapeh, sikua tapang. Ibarat orang menangkap burung, yang satu lepas, yang satu terbang. Dunia tak dapat, akhirat pun ketinggalan. Na'udzubillah. Di sini dikemukakan pendapat ulama tentang hikmah kita bicara tentang kisah salihin dan ide orang salihin. Paling kurang ada 6 hikmahnya. Hati orang beriman ini perlu kepada kisah salihin, pendapat orang salihin. Kita perlu berinteraksi dengan orang saleh. Dalam sholat kita, dalam Fatihah, dalam doa tahiyat, dalam Fatihah saja, kalau kita perhatikan, setelah kita membaca Bismillah, setelah Alhamdulillah, setelah Ar-Rahman Rahim, setelah Malik Yaumiddin, setelah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina itu. Ihdina, kalau kita telusuri, kita pelajari, ihdina kita minta dibimbing Allah. Bimbinglah kami. Apa yang mau dibimbing? As-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, ajarlah kami jalan yang betul. Karena dalam hidup ini kebanyakan manusia hidup meraba-raba. Tidak mengikut jalannya Allah. Tidak mengikut as-siratal mustaqim. Nah, penjabaran siratal mustaqim ini, kata ulama tafsir, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah setiap kali baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul, jalan orang yang pasti mendapat nikmat daripadamu, jalan orang yang kau pilih, jalan mereka yang bahagia hidupnya dunia akhirat. Penjabarannya terdapat dalam ayat 69 surah An-Nisa. Alladzina an'amta 'alaihim, mereka yang mendapat nikmat Allah, ada 4 golongan. An-Nabiyun, para anbiya. As-Siddiqin, para siddiqin. Wasyuhada, para syuhada. Was-salihin, dan mereka yang salihin, salihun, ahlus salah. Itu yang kita minta dalam Al-Fatihah. Jadi kita mesti belajar tentang kisahnya anbiya, kisahnya siddiqin, kisahnya syuhada, kisahnya salihin. Itu maka selalu kita angkat gagasan orang-orang saleh. Kata ulama, selain daripada Quran yang harus kita pedomani, kita wajib mempedomani hadis. Kemudian kita perlu berinteraksi dengan kisah salihin. Di sini ada beberapa komentar dari ulama, katanya di sini, tanazzalur rahmah inda zikris salihin. Rahmat Allah turun waktu menyebut orang yang saleh.
disebut Imam Ghazali rahimahullah, disebut Abdul Samad Al-Falimbani, disebut Yahya bin Mu'az Ar-Razi, disebut Al-Imam Ghazali, disebut Al-Imam Hasan Basri, disebut sahabat Nabi. Datang rahmat Allah katanya. Karena mereka itu semuanya kekasih Allah, aulia Allah. Allah suka kalau kita menyebut nama kekasihnya. Itu kata Sufyan bin Uyainah tadi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, inda zikri salihin tanazzalur rahmah. Sama juga. Sama juga. Kata Muhammad bin Yunus rahimahullah, ma ra'aitu lil qalbi anfa min zikri salihin. Ingin merawat hati, pendekatan yang paling manjur, yang paling efektif, yang paling manjur, yang paling efektif, menyebut nama orang saleh dan membaca kisah orang salihin dan ide-ide orang yang saleh. Kata Bashar bin Haris, yaqul hasbuka an aqwaman mauta tahyal qulubi bi zikrihim. Cukuplah bagimu sebagai pedoman. Orang mati disebut-sebut namanya, idenya, sejarahnya, hidup, hati dibuatnya. Menyebut orang mati, hati hidup. Subhanallah. Selanjutnya, wa an aqwaman ahya taqsul qulub bi ru'yatihim. Ada orang yang hidup, masih hidup, masih dilihat, masih didengar. Dilihat wajahnya, didengar kata-katanya. Tetapi katanya, dengan menyebut orang itu, kulub, hati kita bisa mati. Menyebut orang yang mati, hati bisa jadi hidup. Menyebut dan melihat orang yang hidup, hati bisa mati. Subhanallah. Demikian pendapat ulama-ulama zaman dulu. Sudah pernah juga disebutkan di sini, di antara doa yang terdapat dalam turas, dalam kitab-kitab ulama salihin, dan selalu disebut orang dulu selalu berdoa ingin ketemu dengan orang yang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini doa sahabat Nabi. Ya Allah, mudahkanlah bagiku berinteraksi dengan orang yang saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, mudahkanlah bagiku berinteraksi dengan orang yang saleh. Itulah tadi pendapat Imam Ghazali tentang salat ya. Apa katanya? Fa in lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuk fa hadza li kusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Kalau hatimu tidak hadir dalam salat, dia salat, tapi yang mengingat Allah sekian persen saja. Lebih banyak lupa atau tak ingat Allah sama sekali. Hanya gerakan fisik, gerakan fisikal, badannya bergerak, mulutnya, lidahnya membaca, menyebut, tapi hatinya tidak berinteraksi dengan Allah. Itu kata Imam Ghazali, likusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala. Karena Anda itu qasir, dangkal maksudnya, singkat dan dangkal kepahaman terhadap Allah. Kamu tidak tahu jalalillah, tentang keagungan Allah. Likusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Karena pandanganmu, pengetahuanmu kepada Allah terlalu dangkal, terlalu singkat katanya. Jadi macam mana nak meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah? Itulah tadi salah satu antaranya, mendekati ide yang saleh, membaca Quran sebagai kalamullah, melihat alam takambang jadi guru, kata orang Sumbar ya, alam takambang jadi guru. Kemudian menyimak kisah gemilang orang-orang yang dekat hatinya kepada Allah untuk mendekatkan hati kita lagi. Di samping menjauhi faktor-faktor yang melalaikan, faktor-faktor yang merintangi kita sebelum dan sesudah salat. Kalau sebelum salat orang tuh sibuk dengan faktor yang merintangi hatinya kepada Allah, macam mana dia ingin khusyuk salatnya? Tidak mungkin.
Kalau kita lihat sejarah orang soleh, dulu sudah pernah disebut di sini. Saya pernah tinggal di komunitas, kalau mereka sholat subuh, sebelum qamat subuh itu menunggu setengah jam, mereka membangun jaringan dengan Allah, membaca Quran. Semuanya pegang Quran. Semuanya pegang Quran. Di rumah sudahlah mereka tahajud kepada Allah. Pergi ke masjid, menunggu qamat, ditunggunya setengah jam untuk baca Quran. Kalau di negara Brunei Darussalam juga ada yang tunggu setengah jam, di sana juga ada. Yang menunggu 20 menit juga ada. Semuanya berinteraksi dengan Al-Quran, pegang Quran semuanya. Alhamdulillah. Di Brunei saya pernah berada di satu masjid pagi Jumat, tamat surah Kahfi dibaca, tamat Yasin, baru mereka qamat sembahyang salat subuh pagi Jumat. Begitulah ya. Jadi untuk meningkatkan ma'rifah kepada Allah, mesti membaca kalamullah. Kalau boleh dibaca dengan pengertiannya, penghayatannya. Macam mana Allah sebaiknya. Tengok saja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti menyelami makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu kata ulama lebih 10 maknanya dalam kitab tafsir. Kita mesti menyelaminya. Ar-Rahmanir Rahim. Kata ulama, Ar-Rahmanir Rahim yang pada basmalah dengan Ar-Rahmanir Rahim pada ayat sesudah hamdalah itu 2 kali disebut. Ar-Rahman Rahim yang pertama lain, Ar-Rahman yang Rahim kedua lain. Tidak mungkin berulang. Perkataan yang sama, persis, sama sekali tidak mungkin. Perulangan seperti itu kata ulama tidak mungkin. Macam juga dalam surah Ar-Rahman, berapa kali berulang di sana. Itu kata ulama masing-masing ada pengertiannya. Begitu juga Ar-Rahman Rahim pada Al-Fatihah. Belum lagi Malik Yaumiddin dan ayat-ayat sesudahnya. Perlu kita ketahui biar kita Fatihah kita itu waktu baca Fatihah, waktu Fatihah dibaca oleh imam dalam sholat berjamaah yang jahriyah, yang jahar suaranya, dibesarkan suaranya biar kita berinteraksi. Belum lagi tentang ayatnya dan zikir-zikir, doa iftitah, doa ruku, zikir yang tidak dan lain sebagainya perlu kita selami agar sholat kita lebih meningkat, supaya kalau sholat kita meningkat, hati kita akan lebih khusyuk kepada Allah. Yang dinilai dalam sholat itu kata ulama, kata hadis Nabi, ma'aqala minha. Mana yang kita terasa khusyuk dalam sholat itu yang dinilai. Yang di luarnya tidak dinilai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.